Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan. Ya, mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa kita jadikan ya untuk menggali ilmu agama, untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, yang merupakan pondasi yang paling kuat, pondasi yang paling kokoh. Terlebih kita berada di zaman yang begitu banyak fitnah, yang begitu banyak ujian, ya zaman di mana Rasulullah SAW mengkhabarkan badiru bil a'mal fitanan kakaqta'i laili mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi bihi kafiran. Segeralah kalian beramal, ya, karena akan datang potongan malam yang sangat gelap gulita, yang mana seseorang di pagi harinya dia bisa beriman dan di sore harinya dia bisa kafir. Ya, ini merupakan sesuatu yang patut untuk kita khawatirkan pada diri kita, patut untuk kita takutkan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang akan bisa menggiring kita ke dalam kekufuran. Ya, maka tentunya di antara hal yang bisa kita gunakan untuk membentengi diri kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersemangat untuk menggali ilmu ya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, dan juga dari masalah yang cukup penting untuk kita pelajari adalah memahami bagaimana khilaf ya dan adab-adab khilaf yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh para ulama. Karena kita berada di hadapan orang-orang yang menganggap ya semua pandangan perbedaan manusia itu baik, ya selama mereka memiliki tujuan yang baik, selama mereka punya pegangan, biarkan mereka dengan pemikirannya masing-masing. Kita jangan saling mengingkari dan jangan saling memveto dan jangan mengklaim bahwasanya dia tok yang benar. Ya, yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang tahu mana yang paling benar. Dan seterusnya dari syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, yang tentunya tidak sedikit memakan korban dari kalangan pemuda-pemuda muslimin. Dan juga ada di sana orang-orang yang terkadang terlalu kaku dalam memahami perselisihan, sehingga dia menggiring orang-orang ya secara langsung ataukah secara tidak langsung untuk mengikuti semua apa yang itu dikuatkan oleh gurunya, apa yang itu menjadi tarjih dari syekhnya. Ya, apa saja yang menyelisih daripada gurunya, apa saja yang menyelisih dari syekhnya, apa saja yang menyelisih dari apa yang dia pegang, ya, maka itu semua adalah tercelah. Apakah dalam masalah hal yang boleh di situ orang berselisih, ya, hal yang di situ para ulama berlapang dada, maka ini juga merupakan jalan yang tidak benar. Ya, tetapi jalan yang benar adalah jalan yang di tengah. Ya, ada hal-hal yang di sana memang perkara tersebut ada perkara yang seseorang bisa berlapang dada, maka hendaknya dia berlapang dada. Dan di sana ada hal-hal yang memang seseorang tidak boleh untuk memiliki sekian warna, dia harus memiliki satu warna saja. Sebagaimana telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang permasalahan ini. Baik, kemudian ya, khilaf yang pertama yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari khilaf-khilaf yang tercela adalah khilaf al-kuffar. Ya, kemudian khilaf yang bentuknya ya perselisihan dengan ahlul bidah wal ahlul ahwa. Ini merupakan perselisihan-perselisihan yang tercela. Dan juga disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh al-khilafu al-waqi fil masail allati la masraha lil ijtihadu fiha. Surah yang ketiga adalah perselisihan yang terjadi dalam masail-masail yang di situ tidak dibangun al-ijtihad. Ya, karena dalil yang datang dalam permasalahan tersebut adalah dalil yang sangat jelas dan gamblang. Nah, ketika telah datang dalil yang jelas dan gamblang, maka tidak boleh seseorang kemudian
Ya, dia mengambil pendapat yang pendapat itu telah menyelisih daripada dalil yang sahih, yang sharih, yang wadih. Sebelum saya baca, di sana para ulama ketika mereka menjelaskan tentang al-adillah, dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, ada yang namanya nas, ada yang namanya sharih. Taib. Apa maksud daripada nas? Nas adalah sebuah dalil yang datang dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan sesuatu perkara yang itu tidak ada kecuali hanya satu wajah saja, sehingga tidak akan mungkin ada qaul yang kedua. Itu disebut nas. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang mereka haji tamattu dan kemudian mereka tidak memiliki hewan untuk mereka hadyu, maka dia berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di negerinya. Ya, berarti ada 10 hari puasa yang harus dia puasakan untuk menggantikan hewan hadyunya. Nah, ini namanya nas. Tidak ada kemungkinan puasanya 6 hari, nggak ada kemungkinan puasanya 9 hari, tidak ada kemungkinan puasanya 10 hari, 12 hari. Telah ternaskan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasanya itu 10 hari. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak boleh mengatakan, oh ada khilaf ulama tentang masalah ini, ada sebagian ulama mengatakan 7. Tidak bisa. Siapapun yang mengucapkan dari kalangan para ulama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika nas tersebut atau ketika dalil tersebut adalah mansuson atau nasson, ya, sebagaimana akan saya nukilkan di sini ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Syekh, ka'ayyakuna dalilu fiha bayinan mansusan alaih atau kanat mas'alah mujma'an alaiha fal khilafu fiha madhmumun. Ya, contohnya seperti ka'ayyakuna dalilu, dalil dalam sebuah permasalahan tersebut adalah dalil yang sudah sangat jelas. Dalilnya tuh mansusan, nas, seperti saya sebutkan tadi. Atau masalahnya adalah masalah yang telah disepakati oleh seluruh para ulama. Maka khilaf dalam masalah ini merupakan khilaf yang tercela. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullun man aqama Allah bil hujjata fi kitabihi atau ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam mansusan bainan lam yuhil al-ikhtilafu fihi liman alimahu. Kata beliau, seluruh perkara-perkara yang telah tegak hujahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya, mansuson, yang nasnya itu mansus, yang nas itu ternaskan, yang nas itu bayinan, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan contohnya. Maka tidak halal seseorang untuk berselisih dalam masalah tersebut siapa yang telah mengetahui perkara yang telah ternaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Saya sebutkan contoh. Disebutkan dalam Sahihain, pada waktu itu anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wallahi saya akan melarang wanita untuk pergi ke masjid. Saya akan larang. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menghadapnya dan beliau marah, dan beliau belum pernah marah sebesar itu kemarahan beliau. Iya, karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, jangan kalian melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Ini nas. Ya, larangan datang dari Nabi SAW ternaskan, jelas, wadih. Ya, kemudian ketika dia melarang, biasa secara mutlak, misalkan dari apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, maka tidak boleh seseorang berkata ada pendapat ulama tentang masalah ini, walaupun yang berucap adalah seorang alim dari ulama. Bukankah kita telah menyebutkan di awal, ya, seorang alim apabila dia beristihad dia mendapatkan 1 pahala, beristihad benar mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia salah dia mendapatkan 1 pahala. Namun di sini perlu kita pahami yang kita sebutkan, ijtihadnya seorang alim itu bisa salah dan bisa benar, itu secara kaidah secara umum. Adapun secara khusus tentang sebuah permasalahan, ya tentunya kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya tentunya tidak punya kemampuan ya untuk menyalahkan pendapatnya seorang alim dari ulama besar, akan tetapi ternukilkan dari seorang alim yang lainnya
ya mereka juga memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam sebuah permasalahan yang kemudian mereka menjelaskan dan menerangkan dalil yang digunakan demikian, sehingga yang kuat dalam masalah ini adalah ini demikian, dan demikian. Bisa difahami ya? Jadi bukan kita seorang talib dari talabul ilm ya kemudian langsung mengkritisi, oh ini salah, ini keliru. Ya karena seseorang, para hadirin dan hadirat, dalam sebuah permasalahan, saya contohkan misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpuasalah kalian ya pada hari Asyura dan berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya, atau 1 hari setelahnya. Taib. Nah, para ulama mereka mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 11 Asyura atau 11 Muharram. Ya, jadi bukan hanya dia berpuasa pada tanggal 9 dan 10, tapi dia juga bisa berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Nah, kemudian seorang thalib, misalnya seorang penuntut ilmu seperti ya kita penuntut ilmu yang kecil, wah, ini ulama salah dalam berdalilkan dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini disebutkan au. Au itu artinya adalah atau. Jadi berpuasalah engkau pada tanggal 10, ya itu nas sudah, atau berpuasa 1 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Berarti di sini bentuknya ikhtiar, memilih. Jadi bisa berpuasa 9, 10, bisa berpuasa atau 10 dengan 11. Yang penting jangan berpuasa 1 hari. Tapi dia harus mengkaitkan 9 dengan 10, 10 atau 11. Ya mungkin kita dengan sedikit pengetahuan bahasa Arab, au ini menunjukkan ikhtiar atau memilih, bukan menunjukkan berpuasa bersendirian tanggal 11. Nah, para ulama ketika mereka berfatwa disunahkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram, para hadirin dan hadirat, atau 3 hari 9, 10, 11, ternyata di sana disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Tabrani atau selain daripada Tabrani, ia menyebutkan dengan lafaz waw. Ya, berpuasalah kalian pada tanggal 9, ya, 10 dan 11 dengan kalimat dan 11. Itulah dalil yang dijadikan oleh para ulama disunahkan berpuasa pada tanggal 11 juga. Selain dia berpuasa tanggal 9, dia berpuasa tanggal 10 dan dia juga berpuasa tanggal 11. Karena seorang yang disebut sebagai mujtahid, yang mana dia telah menguasai sekian puluh ribu, sekian ratus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dia mengetahui, oh ada lafaz begini, oh ada lafaz begini. Nah, kita seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu terkadang cuma melihat hadis satu hadis. Di sana hadis-hadis yang lain. Makanya saya sebutkan tadi, kita sebagai seorang penuntut ilmu ketika ingin misalnya mengatakan pendapat ini lemah dari pendapatnya para ulama, maka tentunya kita menukilkan ucapan ulama yang lainnya. Ya, jangan dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki kemudian kita menyalahkan ijtihad yang itu telah dibangun oleh para ulama. Taib. Nah, kita kembali kepada masalah yang kita sebutkan tadi. Kata dan Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah dalam maqam yang lain beliau berkata, wa hadzal ilmul 'am. Ya, dan ilmu ini adalah ilmu yang menuju ilmu yang umum. Alladzi lam yumkin fil ghalat. Yang tidak akan mungkin ada kesalahan di dalamnya dari khabar, wala ta'wil, dan juga tidak bisa ditakwil ke sana dan tidak bisa ditakwil kemari. Maka wala yajuzu fihi tanazu'. Maka tidak boleh di situ seseorang berselisih. Ya, dan ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah. Dan juga disebutkan oleh Syarazi rahimahullah, falladhi la yasughu fihi al-ijtihadu darban. Yang tidak boleh seseorang berijtihad di dalamnya 2 perkara. Jadi kalau kita melihat definisi para ulama tentang al-ijtihad, yaitu para ulama mereka mengeluarkan segala kemampuan yang mereka miliki untuk mengeluarkan sebuah hukum dari dalil Al-Quran dan dalil dari sunnah Nabi SAW. Jadi dia butuh usaha yang besar. Tapi ketika kita mengatakan wajibnya sholat, ya wajib sholat itu adalah sesuatu yang perkaranya maklum. Orang awam pun tahu akan kewajiban sholat.
Tetapi di sana ada usaha dan upaya yang dikeluarkan oleh para ulama ketika melihat sebuah dalil yang begitu banyak terhamparkan dalam sebuah permasalahan, sehingga butuh kejelian bagaimana mengumpulkan di antara dalil-dalil tersebut. Faham di sini? Namun kata Syekh di sini ada perkara-perkara yang di sana seseorang tidak boleh beristihad. Ya, yang pertama ilmun minad-dinillahi ta'ala darurah. Ilmu tentang agama Allah yang itulah perkara-perkara darurah. Kawujubis salawati waz zakati wal haji wa tahrimiz zina. Ya, seperti wajibnya salat, seperti wajibnya zakat, atau seperti kewajiban haji, atau tentang haramnya zina, atau haramnya liwat, atau haramnya khamar. Wa fahadha wa amthaluhu faqad ta'ayyana al-haqqa fihi. Dan masalah-masalah ini semuanya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang wajibnya haji, tentang haramnya zina, haramnya liwat, haramnya khamar, dan yang semisalnya adalah sesuatu yang telah jelas kebenarannya dari kesalahan. Ya, tidak ada satupun dari kalangan muslimin, awamnya apalagi alimnya, yang tidak mengetahui tentang perkara ini. 6. Fayajibul akhdhu bima thabata. Maka wajib seseorang mengambil apa yang telah thabit dari Al-Quran dan apa yang thabit dari sunnah. Wa man khalafa fi syai'in minha mal ilmi biha yuhkamu bi kufrihi. Maka siapa yang seseorang menyelisihi dari apa yang telah disebutkan dari perkara-perkara darurah dalam agama, iya, ma ilmi, ya bersama dengan ilmu yang telah dia ketahui tentang perkara darurah tersebut, maka dia dihukumi dengan kekafirannya. Li'anna dzalika ma'lumun min dinillahi ta'ala darurah. Karena itu merupakan sesuatu perkara yang dimaklumi dalam urusan keagamaan. Faman khalafa ma'al ilmi faqad kadzdzaba Allah ta'ala wa rasulahu fi khabarihima. Dan barang siapa yang seseorang menyelisihi perkara tersebut, dia juga telah berdusta atas nama Allah. Dia juga telah berdusta kepada Rasulullah SAW dari khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa dzalika yujibul kufra. Dan yang seperti ini wajib untuk dikafirkan. Ini pertama. Jelas ya? Jadi perkara ini tidak perlu beristihad seseorang. Oh enggak, saya ada seorang alim yang beristihad bahwasannya sholat itu enggak wajib. Ini perkara telah ijma', ini perkara yang sudah jelas, ini perkara yang sudah wadih. Ya, sehebat apapun ada dalil yang menunjukkan tidak wajibnya sholat. Ya, seperti orang-orang mengatakan iblis itu enggak kafir. Allah dengan jelas dan terang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya iblis itu kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang kafir. Ini kan ayatnya sudah mansuson. Nggak mungkin dibawa ke kiri, nggak mungkin ditakwil ke sana, nggak mungkin ditakwil kemari. Ya, akan tetapi kata mereka, enggak, iblis itu enggak kafir. Bukti yang menunjukkan bahwasanya iblis tidak kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, pakai dalil juga. Fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iblis memuliakan Allah. Dia beriman kepada Allah. Ya, laqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Iblis meyakini bahwasanya sebaik-baik jalan adalah jalan yang lurus. Apa? Sebaik-baik jalan adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau iblis itu tidak kafir. Ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada satu kaidah yang perlu diketahui di sana yang disebutkan oleh para ulama. Ketika kita diperhadapkan dua dalil yang qat'i, ya, maka wajib bagi kita untuk menerima kedua dalil yang qat'i tersebut. Tidak bisa kemudian kita katakan, oh iblis nggak kafir. Kita menerima dalil fa bi'izzatik dan kita akan menolak dalil qat'i yang Allah menyebutkan bahwasanya iblis itu kafir. Bisa difahami? Maka caranya para hadirin dan hadirat, dalil yang sifatnya qat'i tersebut wajib untuk diimani dua-duanya. Dan ketika dikompromi tidak saling bertolak belakang.
Iblis bersamaan dengan pengetahuan dan ilmu dia, Allah Subhanahu wa taala mulia, dan dia mengetahui sebaik-baik jalan adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, di tengah pengetahuannya lah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ma'rifah, pengetahuan, ilmu tanpa disertai dengan iman dan praktek, yang itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka tidak akan bermanfaat pengetahuan dia terhadap sesuatu tersebut. Gak bermanfaat ucapan dia Allah itu mulia tanpa diyakini dalam hati dan dia praktekkan dengan ucapannya. Dan ini juga sebagai dalil, ya, sebagai dalil adanya hukum takfir, adanya hukum pengkafiran. Ketika seseorang memuliakan Allah, mengagungkan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala jalannya sebaik-baik jalan, namun ketika dia melakukan sesuatu perbuatan yang perbuatan tersebut tergolong dari perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia dikeluarkan dari Islam. Bisa difahami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Taib. Kemudian di sini disebutkan yang kedua, wa darbun la yu'lam min dinillahi ta'ala dururah ghair anna alaihi dalilan qati'an wa huwa ma ajma alaihi sahabatu wa masiwahu batilun. Ilmu yang itu tidak disebut sebagai agama, tidak disebut daripada ilmu yang dururah. Akan tetapi dalil yang datang dalam sebuah permasalahan tersebut adalah dalil yang qati', yang qati'an, dalil yang qat'i. Ya, dan itu merupakan sesuatu yang yang disepakati oleh seluruh sahabat Nabi, dan siapa yang menyelisih daripada itu semua adalah batil. Wa man khalafa dzalik, dan siapa yang mereka menyelisih itu mereka dihukumi dengan kefasikan, ya, dan tidak dihukumi dengan kekafiran, tapi dia dihukumi dengan fasik. Dan ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah berlaku di dalam permasalahan, ya, akidah, dan juga berlaku di dalam permasalahan fikih. Faham ya? Berlaku dalam masalah akidah dan juga berlaku dalam permasalahan fikih. Jadi terkadang ada sebagian orang mengatakan, iya, kita sepakat bahwasanya dalam masalah akidah kita tidak boleh berselisih. Tetapi dalam masalah muamalah, dalam masalah fikih, ya, selama di sana ada ucapan seorang alim dari ulama Islam, maka seseorang tidak boleh saling menyalahkan. Seseorang tidak boleh untuk membid'ahkan. Seseorang tidak boleh mengkritik. Apakah demikian jalannya para salaf? Tidak demikian jalannya para salaf, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagiannya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyelisihi bacaan Quran yang bacaan tersebut tidak pernah beliau dengar. Ya, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari fatwanya Abdullah bin Amr bin As dalam masalah apa? Dalam masalah fikih. Iya, bahkan kalau seandainya seseorang berdalilkan, ya, nanti akan saya nukilkan ucapan seorang alim dari ulama di mana seseorang tidak boleh berdalilkan dengan khilaf. Ini kan masalah khilaf, ini kan masalah khilaf. Semua permasalahan itu dijadikan dalil adalah khilaf dan khilaf. Maka kalau setiap perkara khilaf itu menjadi legal para hadirin dan hadirat, maka tidak akan ada yang haram di muka bumi ini. Semuanya akan menjadi halal. Karena tidak ada sesuatu pendapat atau tidak ada dalam sebuah permasalahan kecuali kita akan mendapatkan ada di kalangan para ulama Ahlus Sunnah yang menyelisih dari pendapat tersebut. Ya, dan mereka ketika menyelisih daripada nas, ya, mereka antara mendapatkan satu pahala atau mendapatkan dua pahala. Ya, maksud saya seorang alim ketika berijtihad bisa dia benar mendapatkan dua pahala atau dia salah mendapatkan satu pahala. Iya, bisa saja mereka tidak mendengar hadis dari Nabi SAW. Dan ini sesuatu yang mungkin saja terjadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, sebagaimana juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang permasalahan ini. Ya, di antara bentuk surahnya Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan sebuah dalil, sebuah hadis, yang kemudian hadis tersebut didengar oleh sebagian sahabat dan tidak didengar oleh sebagian sahabat yang lainnya. Ada sebagian sahabat waktu itu sudah ke Yaman, ada sebagian sahabat yang sudah di Kufah, ada sebagian sahabat yang ada di Basrah atau yang semisalnya. Sehingga sahabat yang ada di Madinah mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi. Iya, dan sahabat yang ada di tempat yang lainnya mereka tidak mendengar dari Nabi SAW sehingga mereka mengatakan tidak ada. Jadi sesuatu yang mungkin saja terjadi.
Iya, jadi ketika ada seorang alim yang ketika mereka berpendapat dengan sebuah pendapat yang zahirnya menyelisih dalil, bukan sengaja mereka menyelisih dalil. Karena ulama adalah orang-orang yang sangat mengagungkan dan memuliakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi terkadang hadis itu tidak sampai kepada mereka. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apakah seseorang ketika berwudu mereka memasukkan antara jari tangannya di antara jari jemari kaki ketika dia berwudu?" Imam Malik berkata, tidak perlu. Kemudian dia berkata, "Wahai Imam, di sana ada hadis dari Nabi SAW demikian, 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 dan demikian." Kemudian kata Imam Malik, "Kalau memang demikian, sudah saya berkata dengan pendapat hadis yang datang dari Nabi SAW." Ini dari hal yang saya sebutkan sebagai penguat tadi. Bisa saja seorang alim ketika mereka atau terluput dari mereka hadis. Faham? Di sini kita bukan mengatakan seorang alim terluput dari mereka hadis, kita penuntut ilmu nggak terluput. Lah, ini maksud yang ingin saya sampaikan. Kalau mereka terluput darinya sebagian hadis, maka kita bisa berlipat-lipat hadis Nabi SAW yang itu terluput dari kita. Faham di sini? Tetapi makom yang ingin saya sampaikan, ketika seseorang menjadikan setiap pendapat para ulama adalah perkara yang dibolehkan, dalam arti kata ini khilaf boleh, ini khilaf boleh, ini khilaf boleh, maka saya katakan tidak ada perkara yang haram di muka bumi ini. Karena tidak ada satupun, tidak ada masalah kecuali di sana ada pendapat ulama yang membolehkannya. Saya sebutkan di sini beberapa contoh para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-qaul bi jawaz ribaul fadl. Pendapat bolehnya tentang ribaul fadl. Kita ketahui riba itu ada ribaul fadl, ada ribaul nasiah, ada ribaul den. Iya, ribaul fadl, seseorang misalnya dia pinjam uang 1 juta, atau dia misalnya menukar kurma 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Iya, ditukar emas 2 gram dengan 2 gram setengah. Sesuatu yang dimana syariat mengharuskan untuk sama, tetapi ada sesuatu yang dilebihkan. Nah, ketika dilebihkan itulah namanya ribaul fadl. Nah, di sana ada para ulama yang mereka membolehkan ribaul fadl. Tapi ada ulama yang mengatakan demikian. Ulama mana? Ulama Syiah enggak, kita enggak berbicara ulama Syiah di sini. Ulama Ahlul Bidah tidak, kita tidak berbicara ulama Ahlul Bidah di sini. Tetapi kita berbicara ada dari kalangan ulama Ahlus Sunnah yang mereka mengharamkan riba nasiah dan mereka tidak mengharamkan riba fadl. Ya, seseorang pinjam uang 1 juta balik 1.200.000 halal, enggak ada masalah. Yang haram itu riba nasiah. Taib. Dan ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak tanggung-tanggung yang berpendapat haramnya riba nasiah saja, tidak riba fadl, adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas, syuf, habrul ilm. Ya, nah kalau seandainya seseorang berpendapat, saya punya pendapat Abdullah bin Abbas tentang masalah ini, bahwa riba fadl itu halal. Ya, maka subhanallah, seperti yang saya sebutkan tadi, nggak ada yang haram di muka bumi ini, semua jadi halal. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya dalam agama seseorang dan akan sangat berbahaya bagi muslimin. 6. Tetapi walaupun di sana dinukilkan oleh para ulama, rujuknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Namun wa qad istafadat al-hadits an-nabawiyyah bi tahrimihi fa min dzalik ma rawahu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahab bidh-dhahab illa mithlan bimithlin wa la tushaffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u al-wariqa bil-wariq illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binakhirin. Tapi telah datang hadis dari Nabi SAW yang mana Nabi SAW mengharamkan yang namanya ribaul atau ribaul fadl. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian menjual beli emas dengan emas kecuali mithlan bimithlin, kecuali harus semisal. Iya, 2 gram ditukar dengan 2 gram, 5 gram ditukar dengan 5 gram, 1 kilo ditukar dengan 1 kilo. Tidak boleh seseorang menukar emas 2 gram dengan 2 gram setengah. Walaupun emasnya adalah emas yang baru, ya, emas yang 2 gramnya emas yang sudah tua, tidak bisa. Dia harus semisal. Dan hadisnya itu mansus, hadisnya jelas dari Nabi SAW. Maka ketika di sana ada seorang alim dari ulama yang berpendapat bolehnya ribaul fadl,
ya maka kita katakan ulama tersebut, ya mereka berijtihad apabila dia mendapatkan 2 pahala, ketika dia apabila dia salah dia mendapatkan 1 pahala. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah kita nukilkan ucapannya, segala sesuatu apa yang telah tegak hujjah dari Allah dan telah ternaskan dari Nabi SAW dengan nas yang jelas dan gamblang, maka tidak boleh seseorang untuk mengatakan ada khilafnya ulama tentang permasalahan ini. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Dan yang kedua, ya di sana disebutkan al-qaul bijawaz, ya ucapan bolehnya untuk minum nabit al-qalil, al-muskir kathiru min ghairi asirin al-inab. Ya boleh seseorang itu meminum minuman dari nabit, ya dari nabit, dia sesuatu yang direndam, nabit tersebut direndam dan dia bisa menjadi khamar. Ya, boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah dari inab. Tidak boleh adalah rendaman anggur. Itu tidak boleh. Tapi selain daripada anggur itu dibolehkan. Iya, dan ini ternukilkan dari ucapan ahlul Iraq. Ya, ulama-ulama Iraq pada waktu itu berpendapat bolehnya tentang perkara ini. Dan ini sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Jadi kalau ada seseorang misalnya jual whisky, ya kalau whisky itu tidak terbuat dari anggur nggak ada masalah. Karena yang haram dalam syariat itu cuman minuman keras yang itu terbuat dari anggur. Faham? Dan ini para hadirin dan hadirat adalah sesuatu yang telah menyelisih nas yang sharih akan keharaman segala sesuatu yang itu bisa menghilangkan akal. Apakah dia terbuat dari anggur, ataukah dia terbuat dari kurma atau lain sebagainya. Dan hadisnya ternaskan dari Nabi SAW, dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan adalah haram. Dan Nabi SAW mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu khamar dan setiap perkara khamar adalah haram namanya. Apakah dia terbuat dari anggur ataukah terbuat dari kurma ataukah apa saja, selama zatnya itu merupakan zat yang memabukkan, maka masuk dalam keumuman hadis ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan juga ya kita ketahui di sana ada pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Ya bolehnya seseorang ketika nazar untuk melihat seluruh tubuh wanita yang akan dia nazar. Boleh semuanya. Boleh si wanita tidak ada satupun benang di badannya. Boleh. Ada pendapat ulama mengatakan demikian. Terkhusus orang-orang yang membolehkan musik dengan dalil dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Iya, nanti kalau ada orang munadhar ya sudah. Kamu kan membolehkan musik dari pendapat Ibnu Hazm. Nah kebetulan saya ini munadhar. Ya saya munadhar putri Anda. Ya saya juga berpendapat dengan pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini. Apakah diterima? Ya jadi harus konsekuen. Kalau sekarang perkara khilaf itu semua adalah dilegalkan, harus konsekuen dong. Jangan nanti oh nggak bisa, saya nggak terima pendapat ini. Ya, atau ada pendapat yang mereka membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana ternukilkan dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bisa difahami ya? Maka kalau seandainya ada nanti anak perempuan Anda dibawa lari oleh laki-laki lain, ya kemudian dia menikah tanpa ada wali, Anda jangan boleh protes dong. Harus komitmen dengan ucapannya. Semua perkara khilaf ya fiqhiyah, selama ada pendapat ulama di sana, semuanya menjadi halal. Atau semuanya seseorang harus melegalkan. Ya, harus konsekuen. Iya, nah begitu juga kalau seandainya anak Anda nanti minum khamar, yang khamarnya nggak terbuat dari anggur, Anda juga nggak perlu marah. Karena ada pendapat ulama di sini. Ya kalau ada orang nanti berjenggot, pakai celana di atas mata kaki, ya jual khamar. Ya apalagi di Bali jual khamar. Oh ini ada pendapat ulama dalam masalah ini. Khamar yang haram itu hanya terbuat dari anggur. Tapi kalau terbuat dari kurma nggak ada masalah. Atau selain dari kurma. Ini lihat nih botolnya nggak ada dari anggur. Ini dari bahan lain dibuat. Makanya belajar yang cerdas kamu. Ada khilaf ulama dalam masalah ini. Jangan menyalah-nyalahkan. Ya jadi berat konsekuensinya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena saya ulangi kembali, tidak ada satupun sebuah permasalahan
kecuali kita akan mendapatkan di sana ada ulama yang menyelisih pendapat tersebut atau ada yang membolehkannya. Dan saya tidak berbicara yang membolehkan ulama Syiah ataukah ulama-ulama ahlul bidah, tapi ini ternukilkan dari sebagian ulama-ulama ahlus sunnah. Taib, bahkan juga ada di antara ulama yang membolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah alanya Syiah itu ada ulama yang membolehkan. Di antara ulama yang membolehkan nikah mut'ah adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, walaupun di sana telah datang riwayat rujuknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sehingga itu telah tegak ijma' para ulama tentang permasalahan ini. Faham? Nah, kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau membolehkan mut'ah di awal perkara? Karena seperti hadis yang saya sebutkan tadi atau kaidah yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW ketika dalam sebuah permasalahan beliau mengatakan bolehnya mut'ah, dan memang terjadi di awal Islam dibolehkan mut'ah. Kemudian Nabi SAW di majelis yang lainnya beliau mengharamkan mut'ah. Dan sahabat yang dulunya mereka mendengar halalnya mut'ah, mereka tidak hadir di majelis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang haramnya mut'ah. Nah, ketika berita haramnya mut'ah pada waktu itu terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Abdullah bin Abbas, kemudian diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai bin Abbas, mahalan, pelan-pelan wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan mut'ah di tahun Khaybar, dan juga telah mengharamkan daging keledai yang dipelihara oleh manusia, diharamkan. Ya, dan kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau langsung rujuk di detik itu. Inilah terkadang yang menjadi perbedaan para hadirin dan hadirat. Orang-orang suka menjadi pembenaran perselisihan ketika mereka menjadikan dalil perselisihannya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga berselisih kok. Ya, memangnya kamu lebih pintar dari sahabat Nabi? Kamu lebih cerdas dibandingkan sahabat Nabi? Mereka aja nggak saling menyalahkan. Kenapa kamu saling menyalahkan? Para hadirin dan hadirat, perlu kita ketahui, para sahabat Nabi berselisih dalam masalah apa? Itu satu hal. Yang kedua, ketika datang dalil dan nas dari Nabi SAW, maka di detik itu mereka akan rujuk. Sehingga Abdullah bin Abbas ketika mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah mengharamkan mut'ah, langsung beliau terima. Ya, tetapi kita jujur diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan pendapat tiba-tiba enggak, dalilnya demikian. Oh enggak, ini kan memang begini. Oh ini kan begini, kita begini. Oh ini begini. Oh ini begini, ini begini, itu begini. Intinya kita bukan mengikuti dalil, tetapi dalil itu ada sebagai penguat apa yang telah kita yakini. Ini yang berbedanya. Bisa difahami ya? Itu perbedaan antara kita beragama dengan beragamanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sana para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada di antara ulama yang mereka membolehkan untuk mendatangi wanita dari duburnya. Ada ulama berpendapat demikian. Di antara ulama yang berpendapat adalah sebagian ulama al-Madaniyin, sebagian ulama kota Madinah pada waktu itu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya, dan hadis tentang larangan untuk mendatangi istri di duburnya itu telah ternaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Allah melaknat orang-orang yang mereka mendatangi istrinya dari duburnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yandurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seorang laki-laki yang dia mendatangi istrinya dari duburnya. Ya, dan juga ada orang-orang yang mereka menghalalkan tentang ma'azif, menghalalkan alat musik dan menghalalkan mendengarkan musik. Ada, yaitu ucapannya Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ayyuhal hadirun dan hadirat, Ibnu Hazm rahimahullah dengan keulamannya beliau dan kedudukan beliau telah dibantah oleh para ulama dari zaman terdahulu. Di antara membantah Ibnu Hazm, Ibnu Rajab rahimahullah, ya, tentang penghalalan, pendhaifan beliau terhadap hadis yang datang dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan ulama hadis yang lainnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Para hadirin dan hadirat, ya, ucapan orang-orang yang mereka melegalkan semua perselisihan selama di sana ada pendapat para ulama, maka ini bukan metodenya para salaf. Ini bukan metodenya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, kalau seandainya ini terbuka, maka para hadirin dan hadirat, orang-orang liberal
hari ini juga mereka punya ulama, mereka juga punya dalil, mereka juga punya nas untuk menghalalkan sesuatu perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Ya, mungkin sisa daripada waktu kita menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Tapi mungkin kita perbanyak diskusi, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Nah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya mengenai adab dalam berbeda pendapat bagian kedua ini. Namun ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, cuman di sini dari Abdullah, hamba Allah Ustaz. Beliau menanyakan, Ustaz, berarti perbedaan itu enggak semuanya bisa dibenarkan Ustaz, walaupun itu ada pendapat ulama di sini Ustaz. Nah, baik, itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti kita akan membaca ya bagaimana sikap kita sebagai seorang talabul ilm mendapatkan ucapan seorang alim yang alim tersebut menyelisihi daripada sesuatu perkara yang telah nasnya jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan jalan untuk kita mencela mereka, bukan jalan untuk kita mencaci mereka atau berfatwa tanpa dalil atau lain sebagainya, karena di sana telah dijelaskan oleh para ulama kenapa seorang alim dari ulama-ulama, terkhusus ulama madhab yang 4 misalkan, ya mereka berfatwa dengan sesuatu yang menyelisih daripada dalil atau sahabat Rasulullah SAW, ada kemungkinan yang banyak di sana. Ya, dan itu semuanya adalah kecintaan mereka terhadap Al-Quran, kecintaan mereka terhadap Sunnah, dan kecintaan mereka terhadap agama itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang dibangun di atas hawa nafsu mereka, tetapi sesuatu yang memang ya ada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Jadi para hadirin hadirat, saya tegaskan kembali, ketika kita mengatakan ini ucapan lemah, ini ucapan yang tidak sahih dan lain sebagainya, itu bukanlah diambil dari seorang talabul ilm, bukan diambil seorang penuntut ilmu seperti kita, karena di sana disebutkan oleh para ulama, seseorang yang mereka memiliki ilmunya tanggung, semuanya serba setengah, maka terkadang itu memberikan kerusakan. Ya, dokter setengah-setengah dokter, yaitu akan merusakkan badan. Itu pasti merusakkan badan. Demikian disebut oleh para ulama. Nah, ketika posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu, maka posisikan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, jangan memposisikan diri kita jadi tobakohnya para ulama atau di tobakohnya para mujtahidun. Ya, tetapi kita di sini menukilkan ucapan ulama mengatakan demikian, ulama mengatakan demikian, dalilnya menunjukkan demikian, hadisnya menunjukkan demikian, dan ucapan tersebut adalah ucapan yang menyelisih daripada dalil karena demikian, demikian, dan demikian. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya. Dan ini ada pertanyaan kedua dari Muhammad Ihsan di Kalimantan Timur. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apa yang membuat doktrin Syiah yang sampai saat ini eksis dan terang-terangan ke umat? Syukran. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, hati manusia. Kita berbicara tentang hati manusia. Allah mengatakan dalam ayatnya, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan juga telah bersumpah di hadapan Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka samping kanan, samping depan, belakang. Ya, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Ya, justru banyak di antara manusia-manusia yang mereka akan mengikuti jalannya syaitan. Ya, dan juga Allah mengatakan wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia dari jalan Allah, mentaati kebanyakan manusia, maka engkau akan tersesat daripada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika memang jiwa manusia condong kepada hal-hal yang jelek tadi, semua hawa nafsu itu akan mereka bisa dapatkan pada agama Syiah. Iya, mereka ingin berzina tetapi dapat pahala ada dalam agama Syiah.
Seseorang ingin melakukan hubungan sesama jenis dan dapat pahala juga ada dalam agama Syiah. Ya, seseorang ingin bebas-bebasan di dalam berpikir, dalam memahami agama juga ada dalam agama Syiah. Sehingga Syiah ini akan menampung segala kebebasan dalam berpikir dan kebebasan dalam berbicara. Makanya orang-orang liberal yang mereka memandang sesuatu itu dengan logika dan akal mereka nggak pernah mengkritik Syiah. Kenapa? Karena sejalan. Mereka mempunyai prinsip hawa nafsunya sama. Secara logika orang liberal mungkin nggak kotoran manusia itu ditabur-taburkan ke badannya. Itu amalannya Syiah. Tapi pernah nggak orang liberal mengkritisi Syiah? Nggak pernah, karena memang mereka sejalan, hawa nafsu, agamanya hawa nafsu. Walaupun yang satu nggak logis, ya mengambil berkah dari kotoran, yang satu logis, tetapi kembali kepada hawa nafsu. Ketika mereka kembali kepada hawa yang sama, mereka akan bisa bersepakat di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an itu memang hanya bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak memiliki hati yang bersih, orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, secerdas apapun dia sulit akan menerima ayat Al-Qur'an. Dia sulit untuk menerima hukum Allah. Dia sulit untuk menerima syariat Allah. Walaupun terkadang logika gobloknya itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Saya contohkan. Orang liberal mereka suka mengkritisi tentang pembagian warisan. Ini zamannya zaman modern, ini zaman emansipasi wanita. Jadi hukum Islam itu perlu direvisi ketika laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Ini nggak berlaku lagi di zaman sekarang. Perempuan itu harus sama kedudukannya dengan laki-laki dengan pembagian harta rampas dalam harta warisan. Kita tanya sama dia, mas, goblok. Pantas ya kita panggil orang liberal itu goblok. Ente punya anak nggak? Yang satu kuliah di TK, yang satu sekolah di TK, yang satu kuliahnya di universitas. Kira-kira jajannya ente sama nggak kasihnya? Yang TK berapa ente kasih jajan? 5.000. Yang kuliah juga 5.000. Cerdas ente ya? Oh enggak, beda lah. Yang kuliah saya kasih jajan 50.000 karena dia harus isi bensin, dia harus makan siang. Yang TK kan saya jemput. Ya cukup dia jajan 5.000. Ya berarti yang namanya keadilan itu kan tidak mesti sama. Itu sebenarnya yang sudah dia yakini. Nah begitu juga Islam. Ketika Islam membedakan antara pembagian warisan laki-laki dengan perempuan, yang mana laki-laki lebih banyak pengeluarannya dibandingkan perempuan. Sebagaimana anak kuliahan itu lebih banyak pengeluarannya dibandingkan anak TK. Ketika menikah siapa yang memberikan mahar? Laki-laki yang beri mahar. Ketika menikah siapa yang harus menyediakan rumah, tempat tinggal, pakaian, makanan dan seterusnya? Laki-laki. Sehingga ketika pengeluaran laki-laki itu lebih banyak daripada pengeluaran perempuan, maka laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan. Justru kalau laki-laki dengan perempuan warisannya sama, ini nggak seimbang. Udah perempuan warisannya sama, dia dapat mahar lagi, dia harus punya rumah, dia harus punya makan. Ini nggak adil, goblok. Ya, dan itu telah menyelisihi kaidah kalian sendiri. Makanya jangan coba-coba untuk mengkritisi apa yang datang dari Allah. Ketika Anda mengkritisi apa yang datang dari Allah, menunjukkan kegoblokan Anda. Apakah dalam bab ini ataukah dalam bab-bab yang lainnya? Bisa difahami? Para hadirin, logikanya begini. Ketika misalnya 50 tahun yang lalu misalnya, kalau kita sudah hidup 50 tahun yang lalu, saya mengobarkan. Kita akan membuat pengajian, ya, yang satu berada di Bali, yang satu dia ada di Aceh. Kita saling bertatap wajah, kita saling berbicara, dan itu bisa di-share ke seluruh dunia misalnya. Kira-kira 50 tahun yang lalu logis nggak kira-kira? Logis nggak Badri? Nggak logis. Nah gila, ente apa ente ngomong ini? Nggak mungkin lah orang di Bali kok bisa lihat yang ada di Aceh. Tapi hari ini terjadi ada. Faham? Ini menunjukkan bahwasanya akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu cuma jarak berapa meter. Faham? Nah sesuatu yang nggak logis 30 tahun yang lalu, logis hari ini. Maka jangan menimbang sesuatu dengan akal dan logika. Sesuatu itu, ya, ketika urusannya keagamaan,
dalil dari Al-Quran dan Sunnah kita tunduk di situ, karena memang akal dan logika manusia itu apa? Ya, nggak masuk di situ. Bisa difahami ya? Nah, apa doktrin yang kuat sekali dibangun oleh Syiah? Banyak sekali doktrin-doktrin yang mereka lakukan. Di antaranya, ketika Rasulullah SAW pulang dari Hajatul Wada pada waktu itu, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ya, engkau harus menjadikan Ali sebagai khalifah. Engkau harus mengumumkan kepada sahabatmu. Itu perintah Allah. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai akhi Jibril, aku tidak mampu untuk menjadikan Ali sebagai khalifah, karena para sahabatku mereka tidak suka dengan Ali, dan aku khawatirkan mereka akan membuat kejelekan kepadaku. Subhanallah. Ya, ini ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian sampaikan kepada Allah, udzur, aku tidak bisa melakukannya. Kemudian malaikat Jibril naik lagi melapor kepada Allah. Ya, kemudian Rasulullah juga minta udzur lagi, sampai Allah menurunkan ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu, dan kalau engkau tidak menyampaikannya, engkau tidak menyampaikan risalah tersebut. Kalau begitu, ya sudah, saya akan menyuruh, karena Allah sudah marah. Tapi itu disebutkan oleh orang-orang Syiah. Kemudian para hadirin dan hadirat, setiba di Madinah, Rasulullah mengumumkan untuk menjadikan Ali sebagai khalifah setelah meninggal Nabi SAW. Nah, kenyataannya siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelahnya siapa? Umar bin Khattab. Setelahnya siapa? Utsman bin Affan. Setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, hadis palsu yang tadi yang saya baca, yang saya sebutkan tadi, sengaja dibuat oleh Syiah untuk menanam doktrin kepada pengikutnya, dan juga untuk mendoktrin muslimin yang mereka tidak tahu kesesatannya Syiah. Ya, mereka mengambil sebuah kesimpulan, Rasulullah SAW telah menyampaikan dari Allah untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Kemudian justru yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti di sini Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Rasul. Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Ali. Dan apa hukumnya orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, yang mendustai khabar dari Allah, mendustai khabar dari Rasul, apa hukumnya? Kafir. Berarti Abu Bakar As-Siddiq kafir. Seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq, meyakini Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang sah setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, berarti mereka juga berserikat dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk mendustai Allah, mendustai Rasul, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka juga kafir semuanya, kecuali hal yang dikecualikan oleh mereka. Nah, begitu juga orang-orang Sunni hari ini yang mereka meyakini Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, berarti mereka seluruhnya juga berserikat untuk mendustai Allah, mendustai Rasul, dan juga berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan seluruhnya mereka kafir. Begitu doktrin-doktrin yang mereka tanamkan, lawazim-lawazim, ya, dengan hadis palsu yang mereka gunakan untuk membenarkan keyakinan mereka. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih seperti yang saya sebutkan tadi, semua yang enak-enak itu halal di Syiah. Ya, dan hati manusia itu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Mereka akan menggunakan dalil-dalil palsu. Maka yang namanya kesesatan eksis, akan terus eksis. Ya, akan terus eksis sampai yaumul qiyamah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Taib Ustaz, Masya Allah penjelasannya sangat lugas dan tegas. Ustaz, ada pertanyaan dari Fulan. Ustaz, pertanyaannya adalah, Ustaz, kenapa ketika ada dua pendapat di antara dua ulama, kebanyakan manusia, bukan kebanyakan ya, di sini dibilang banyak manusia itu mengambil pendapat yang sesuai selera hatinya, Ustaz? Taib, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib, seperti jadi ada pembahasan khusus yang kita bahas, ada perselisihan yang sifatnya adalah
saighun, hal yang itu dibolehkan oleh para ulama. Namun ya di sini kita tidak boleh memilih mana yang paling mudah. Ya, dan nanti kita akan membahas apakah di sana kita mengikat diri kita dengan satu madhab ataukah tidak, lain sebagainya. Ya, cuman yang jelas kita harus memahami, pertama, kita ini adalah di golongan, kalau kita membaca definisi para ulama tentang mujtahid, definisi ulama tentang muqallid, kita itu berada di posisinya muqallid. Baik, kalau kita membaca definisi para ulama, siapa itu mujtahid? Ya, mujtahid adalah orang yang mereka menguasai ilmu usul fikih. Mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Mereka menguasai tentang asbabun nuzul sebuah ayat. Mereka menguasai tempat ayat, hal-hal yang disepakati ijma' para ulama, hal-hal yang dipersisikan oleh para ulama. Jadi syarat menjadi seorang mujtahid itu berat. Ya, bahkan di antara ulama berselisih apakah bahasa Arab yang dikuasai oleh mujtahid itu harus rutbahnya seperti Sibawayh atau bisa rutbahnya seperti Ibnu Hisham rahimahullah. Nah, sebagian ulama mereka mensyaratkan harus bahasa Arab yang dikuasai seperti Sibawayh. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan serutbahnya Ibnu Hisham sudah mencukupi kemampuan dia dalam berbahasa Arab. Nah, sekarang ya kita penuntut ilmu yang kecil ini terkadang hanya baru belajar durusul hadza kitabun wa hadza qalamun wa hadza masjidun wa hadhihi miftahu sayyarati dan seterusnya, atau hadza miftahu sayyarati. Ya, masih pembahasan ini masih lupa-lupa. Kemudian ingin berijtihad dalam sebuah permasalahan, terlebih masalah-masalah besar, terlebih masalah-masalah keumatan, apalagi masalah-masalah darah muslimin, ya masalah-masalah berpolitikan. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah merahmati orang-orang yang dia tahu kadar dirinya. Bisa difahami ya? Namun di sana kita sepakat. Ya, karena hadis walaupun dari sisi sanad itu dipalsukan oleh sebagian para ulama, namun dari sisi makna ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilafnya umatku adalah rahmah, yang mana sebagian ulama membawa maknanya ada hal-hal yang sifatnya tanawu'. Ya, yang nas datang kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika bertakbir boleh sejar bahu, ketika bertakbir boleh sejajar dengan telinga. Ya, ketika membaca doa iftitah ada sekian puluh baca doa iftitah, sekian banyak doa sujud yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka udah saya memilih yang paling mudah saja, yang paling pendek lah, yang mudah untuk saya hafal. Ini rahmat buat kita. Ya, perselisihan yang modelnya seperti rahmat buat kita dan tidak diitlaqkan dalam semua perselisihan. Taib. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sedikit faidah di sini perlu kita ketahui. Nas itu ada yang sifatnya qat'i. Nas itu ada yang sifatnya adalah dhanni. Dhanni di sini bukan tidak sahihnya sebuah nas, bukan itu diinginkan oleh para ulama usul dalam membahas tentang masalah dhanni. Ya, dhanni yang mereka inginkan bahwasanya nas itu terkadang bisa dibawa ke kiri dan terkadang bisa dibawa ke kanan. Maksudnya bisa dibawa kepada pemahaman ini dan bisa dibawa kepada pemahaman ini. Inilah kemudian yang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Faham? Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitab Usul min Usul, kebanyakan masalah fikih itu dibangun di atas nas yang sifatnya dhanni. Makanya banyak terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Taib, misalnya apa? Hal-hal yang contohnya dhanni. Ya, misalnya sholat dalam keadaan renggang di masa pandemi. Ini kan dalilnya tidak qat'i. Apa misalnya dalil qat'i? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, akan terjadi Covid di tahun 2021, maka sholatlah kalian dalam keadaan renggang. Faham? Atau Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari, akan terjadi Covid tahun sekian, maka sholatlah kalian dalam keadaan renggang. Ini namanya qat'i. Dan itu sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah. Akan tetapi para ulama mengambil istimbat dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari kaidah-kaidah yang ma'ruf di sisi para ulama, kemudian mereka berfatwa demikian dan demikian. Bisa difahami ya? Maka jangan kemudian dikatakan, wah ulama kan bisa salah bisa benar. Ya, ulama nggak punya dalil berbicara tentang regangkan sholat. Aduh mas, jangan terlalu buru-buru mengatakan demikian. Karena dalam agama itu ada kaidah-kaidah yang dibangun di atas Al-Quran dan dibangun di atas sunnah itu sendiri. Bisa difahami ya? Dan ini tentunya dibahas oleh para ulama dalam usul-usul fikih. Maka di sini inti yang ingin saya jawab, kita semangat belajar. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Nanti kita akan tahu di mana sebab perselisihan para ulama tersebut.
Jadi situlah kita akan mengetahui kehebatan ilmu di balik itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir ini dari Kalimantan lagi. Pertanyaannya adalah, Ustaz, mohon nasihatnya untuk penuntut ilmu jika di majelis hanya dibahas tahdzir mentahdzir sama asatid. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mau saya sampaikan ya? Baik. Pertama, ini sesuatu yang tidak akan bermanfaat kepada para penuntut ilmu. Iya, apa yang ditanyakan tadi terkadang itu sudah dilewati. Sudah pernah kita melewati. Ternyata itu tidak ada yang memberikan manfaat sama sekali. Tidak tegak dengannya dakwah, tidak tersebar dengannya kebaikan, dan juga tidak mati dengannya bid'ah dan seterusnya. Ya, nah seorang penuntut ilmu disitulah dia harus ada kecerdasan yang dia harus memahaminya. Pertama, seperti yang saya sebutkan, manhaj salaf adalah manhaj yang maksum. Artinya harus difahami. Manhajnya adalah maksum. Karena manhaj salaf adalah sesuatu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan pemahaman sahabat Nabi itu namanya ijma' di antara maknanya. Ini namanya maksum. Tidak ada koreksi di situ. Ya, tidak ada koreksi, tidak ada di dalamnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah revisi dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang sudah tetap kebenarannya. Kemudian orang yang intima kepada manhaj salaf, orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, dia bisa jatuh kepada benar dan dia bisa salah. Rasulullah SAW menyebutkan makomnya para mujtahidun. Seorang mujtahid apabila dia benar dia bisa mendapatkan 2 pahala, apabila dia salah mendapatkan 1 pahala. Ini levelnya mujtahid ya. Levelnya mujtahid. Ya, dan penuntut ilmu dia belum sampai derajatnya kepada mujtahid. Maka kemungkinan untuk keliru dan salah itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Ya, maka dari hal penjelasan saya ini, jangan pernah menjadikan kebenaran mutlak itu apa yang datang dari guru kita. Apa yang datang dari guru kita benar, apa yang menyelisih dari guru kita adalah salah. Apa yang menyelisih dari guru kita adalah kesesatan. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan salah sampai kita mengetahui itu dengan dalil yang jelas dan gamblang dari penjelasan-penjelasan para ulama. Tapi hanya sebatas menyelisih daripada apa yang dikuatkan oleh guru kita, kemudian kita katakan salah semuanya, ini adalah sebuah kekeliruan. Kemudian yang ketiga, perselisihan yang terjadi antara A dengan si B, ini perselisihan dalam masalah apa? Perselisihan dalam masalah usulkah? Perselisihan dalam masalah furukah? Atau perselisihan yang sebenarnya nggak perlu diperselisihkan? Ya, perkara yang nggak perlu diperselisihkan. Ya, maka konsekuensi yang harus kita lakukan juga berbeda-beda. Ya, kalau seandainya dikatakan ini perselisihan dalam masalah usul, sebutkan apa dalilnya di masalah usul. Ya, nah kalau seandainya ini merupakan perselisihan dalam masalah furu, silakan Anda menguatkan hujah Anda, silakan. Silakan Anda mengkritik ucapan orang yang menyelisih ucapan Anda dengan dalil, silakan, nggak ada masalah. Ya, namun tidaklah kemudian perselisihan ini seperti kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang kita nukilkan di awal kajian kita, tidak membuat permusuhan, tidak membuat perpecahan. Persaudaraan seiman itu masih tetap harus dijaga. Persaudaraan ukhuwah itu tetap harus dijaga. Ya, dan terkadang subhanallah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kalau diangkat ke ulama mungkin ulama tertawa, tapi kita jadikan itu sebagai momok yang seakan-akan dia sudah keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Ya, dan bersamaan dengan itu, ya terkadang sikap yang disikapi tidak bisa dia bedakan kesalahan seseorang seperti Syiah Rafidhah dengan kesalahan seseorang Ahlus Sunnah yang dia berada di atas jalan kebaikan insya Allah dan dia terjatuh dengan kesalahan. Ini harus dibedakan. Sikap kita dengan kepada Syiah demikian, sikap kita kepada Jahmiyah demikian, sikap kita dengan saudara kita muslimin yang mana bid'ahnya adalah tidak sampai mengeluarkan Islam demikian, dan sikap kita kepada orang yang mereka berjalan di atas sunnah tetapi dia terpeleset, maka demikian juga sikapnya, tidak bisa disamaratakan. Karena ini bukan metode Ahlus Sunnah. Terkadang dia membawa ucapan-ucapan para ulama, ya dia wah ini salah, ini fulan salah. Dia berbicara kepada Ahlus Sunnah. Di bawah ucapan para ulama, dengan saya bertetangga dengan babi-babi, lebih baik saya bertetangga dengan Ahlul Bidah.
Dia bawa ucapan ini kepada siapa? Kepada seorang ahlussunnah yang menurut dia itu salah, menurut dia. Belum tentu menurut dalil salah, tapi menurut dia. Subhanallah, terkadang ulama ketika mereka membahas dengan saya berjalan dengan babi, bertetangga dengan babi lebih baik, itu dia makomnya bid'ahnya bid'ah yang bagaimana, Mas? Bisa saja bid'ahnya bid'ah Jahmiyah, bisa saja bid'ahnya bid'ah Batiniyah, bisa saja bid'ahnya bid'ah Rafidhah, yang bid'ah tersebut mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, dan bisa saja pada waktu itu mereka ya membuat kerusakan yang sangat besar kepada Islam dan muslimin. Nah, kalau seandainya ente praktek di situ, udah ente nggak bisa nikah. Ya di KUA ente kan ditanya apa ente di KUA, ditanya begini di mana Allah. Ada pertanyaan-pertanyaan di majelis KUA. Oh, ini ahlul bidah ini misalnya, nggak boleh ahlul bidah punya jasa kepada saya. Udah ente nggak usah nikah. Iya, jadi kondisinya itu berbeda-beda para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iya, ucapan Imam Ahmad, jangan sampai ahlul bidah berbuat jasa kepada Anda. Gimana kita praktek di zaman kita sekarang, di mana sunnah sangat lemah. Sementara bid'ah ya itu sangat kuat dan kokoh. Ya maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, belajar. Ya, menuntut ilmu lah. Belajarlah buku-buku para ulama. Jangan bermudah-mudahan untuk menghukum-hukumi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, ini barusan ada masuk satu lagi pertanyaan. Kira-kira masih ada waktu nggak, Ustaz? Nah, satu pertanyaan. iya. Atau sudah izin aja? Untuk antum ada. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, Ustaz, ini mungkin pertanyaan yang terakhir banget. Taib, Ustaz, pertanyaannya adalah dari Denpasar. Ustaz, izin bertanya mengenai perbedaan di dalam sunnah dalam sholat. Yang paling dasar, misalkan bacaan doa saja. Ada beberapa contoh dari Nabi SAW yang berbeda dalam satu riwayat ke riwayat yang lain. Dan ada perbedaan ulama dalam menguatkan hadis yang satu dengan yang lain. Nah, bagaimana sikap kita dalam hal ini sebaiknya, Ustadz? Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan ada perselisihan yang disebut dengan perselisihan tanawu'. Ya, tanawu itu adalah hal-hal yang datang dari Nabi SAW. Ya, misalnya tentang doa iftitah. Syekh Albani dalam sifat salat Nabi menyebutkan kurang lebih ada 10 doa iftitah yang teriwayatkan dari Nabi SAW dan semuanya sahih. Dan ini silahkan seseorang untuk membaca apa saja daripada doa-doa iftitah tersebut yang sahih dari Nabi SAW. Ini satu hal. Hal yang kedua, ketika permasalahannya, perselisihannya bukan perselisihan tanawu itu adalah beraneka ragam nas yang datang tentang bagaimana cara beribadah. Tetapi ada sebuah dalil yang A mengatakan demikian, yang B mengatakan demikian. Ulama A mengatakan demikian, ulama B mengatakan demikian. Berarti di sini para hadirin dan hadirat, seperti yang kita sebutkan tadi, sebab terjadi perselisihan para ulama pertama, sampai kotakah tidak sampai hadisnya kepada mereka. Yang kedua, sampai hadis kepada mereka dari Nabi SAW. Ulama A sampai hadis, ulama B sampai hadis. Cuman ulama A mengatakan hadisnya sahih dan ulama B mengatakan hadisnya dhaif. Ulama yang mengatakan kesahihan hadis, mereka menguatkan pendapat tersebut. Ulama yang mereka mendhaifkan hadis tersebut, mereka mengatakan hadisnya itu tidak bisa diamalkan. Jadi perkara yang wajar terjadi di kalangan para ulama. Iya, wajar terjadi di kalangan para ulama. Yang ketiga, sama-sama hadis itu dipandang sahih oleh mereka. Akan tetapi mereka mengatakan hadis ini adalah sifatnya mujmal, maka butuh sesuatu yang mengkaitkannya. Ada lagi mengatakan hadis ini adalah umum, ada sesuatu yang mengkhususkannya. Enggak, hadis ini adalah khusus itu sendiri. Jadi ada perselisihan dalam pandangan mereka terhadap sebuah dalil. Apakah dalilnya itu mutlak, apakah muqayyad dan lain sebagainya. Atau mereka meyakini ayyuhal ikhwah, hadis ini adalah hadis yang demikian, tetapi yang satu memahami demikian, yang satu memahami demikian. Nah, kalau seandainya ini adalah yang terjadi, itu dikenal oleh para ulama adalah khilafun sa'iq. Khilaf yang sa'iq namanya, sesuatu yang dimana seorang mujtahidin bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan sebuah hukum, yang mana hukum tersebut tersembunyi, yang seakan-akan menuju kepada A dan seakan-akan menuju kepada B. Maka ketika adalah perkara hal yang para ulama berlapang dada, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengikuti amalan muslimin, maka itu jauh lebih baik. Ketika masalah itu bukan bid'ah, masalah itu bukan perkara yang haram, tapi masalah itu adalah masalah yang para ulama berlapang dada
maka mengikuti bagaimana kebiasaan muslimin, maka itu hal yang lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Menjaga perasaan muslimin adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, Rasulullah menguasai kota Mekah. Iya, dan kita ketahui bahwasanya Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 2 pintu, dan pintu Ka'bah itu rata dengan tanah. Tetapi setelah diperbaiki oleh orang-orang musyrikin sebelum diutusnya Nabi SAW, pintu Ka'bah itu ada 1 tinggalnya. Ya, dan dia lebih diangkat tinggi, tidak seperti dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan ada Hajar Ismail yang seharusnya rapat tapi renggang pada waktu itu. Atau salah satu dari yang ada di sekitaran Ka'bah. Karena orang musyrikin Quraisy pada waktu itu mereka kekurangan harta yang halal. Demikian yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Perhatikan, Nabi SAW, beliau sudah menguasai Mekah. Mampu nggak beliau memindahkan membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS? Sangat mampu. Sangat mampu. Karena beliau sudah menguasai Mekah dan beliau seorang Nabi. Tapi kata Nabi SAW, kalau aku tidak khawatirkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, atau dikhawatirkan fitnah kepada masyarakat yang ada di Mekah, aku akan mengembalikan Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Perhatikan baik-baik. Dari sunnah Nabi SAW, beliau sangat memperhatikan kondisi dan keadaan muslimin. Selama itu adalah perkara yang mana para ulama berlapang dada. Ya, bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang haram atau sesuatu yang jelas dalilnya. Tapi seakan-akan dalil menunjukkan demikian, seakan-akan dalil menunjukkan demikian. Di antara hal contohnya, mungkin saya bisa contohkan. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau berdoa untuk menolak bala, para hadirin dan hadirat, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW, pernah saya sampaikan di kajian, beliau membalikan telapak tangan. Itu dhahir hadis. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah, dengan hadis ini beliau mengambil sebuah faidah. Ketika seseorang berdoa untuk menolak bala, dia balik telapak tangannya. Taib, dibalik ke telapak tangannya. Itu hadisnya di Sahih Muslim. Dan itu yang dikomentari oleh Imam Nawawi. Taib. Nah, Syekhul Islam dan ulama yang lainnya, Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekhul Islam atau lainnya selain dari ulama, mereka mengatakan saking tingginya Nabi SAW mengangkat tangan ketika beliau berdoa kepada Allah untuk mengangkat bala, jadi seakan-akan beliau membalikan telapak tangan. Tapi sebenarnya tidak, beliau berdoa tetap seperti ini. Tapi terlalu tinggi seakan-akan nampak beliau membalik telapak tangan. Ini nas. Para hadirin dan hadirat, seperti yang kita sebutkan tadi, sifatnya bukan nas yang itu tidak ada sisi kecuali hanya satu sisi saja. Ya, nah bisa begini karena nas itu datang, para ulama memahami ada 2, bisa begini dan bisa begini. Faham ya? Nah, ketika inilah perkara yang para ulama berlapang dada, para hadirin dan hadirat, maka supaya kita nggak berbeda dengan muslimin, kita amalkan apa yang muslimin menjadi kebiasaan muslimin di negeri kita. Jelas ya? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, tetapi dengan kaidah yang saya sebutkan tadi. Ya, dan kedua pelajaran, hal yang penting perlu diketahui, tidak kemudian kita beristihad sendiri-sendiri, tapi kita perlu tanya kepada orang yang memiliki kemampuan di dalam permasalahan ini. Apakah boleh nggak saya mengamalkan ini, boleh nggak saya begini, perlu dipertanyakan. Cuman kaidah secara umum mengamalkan sesuatu yang diamalkan oleh muslimin, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala bissawab. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasan dari materi maupun dari jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah ada. Dan mudah-mudahan kita ketemu pekan depan lagi Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Baik, mudah-mudahan. Baik Ustaz. Masya Allah. Kita akhiri saja Ustaz ya pertemuan pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan jika Allah masih mengizinkan. Baik Ustaz. Dengan begitu kita akhiri saja dengan doa kepada majelis Ustaz ya. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana izin ya. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz.